Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Sohibul Bait, Mas Deka dan keluarga, Bapak dan juga Ibu atau Ibunya Mas Deka atau juga eh, Bu Hani yang bertuanya. Demikian pula yang ulang tahun Mas Zedan. Ulang tahun keberapa nih? 8. 8 tahun. Alhamdulillah. Dan juga adik-adik semua, eh, para hadirin yang dirahmati Allah. Saya juga bingung juga mau nyampein apa ya itu, saya nggak kebayang juga audiensnya apa, makanya saya milih aja ini. Apa, seandainya banyak anak-anak sih mungkin ya it's okay juga, tapi mungkin ini lebih kepada orang tua ya, jadi mungkin uh, bisa bisa apa namanya, menjadi guidance buat kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, uh, ini era yang luar biasa sekarang ini. Uh, bully bully itu dahsyat sekali. Indonesia tuh peringkat kelima bully terbanyak, dan itu apa namanya, masih terus nambah. Jadi dan dampaknya luar biasa. Tadinya saya mau nampilin juga apa yang dikenal dengan istilah ACE atau Advanced Childhood Experiences, pengalaman masa kecil yang buruk itu akan membawa kepada sakit fisik, sakit mental tentu saja, tapi sakit fisik di masa yang akan datang, dua atau satu atau dua dekade setelahnya itu akan rentan sakit fisik. Jadi Indonesia tuh uh, bully nomor 5 terbesar di dunia gitu. Kasusnya banyak banget. Ini tahun 2022 KPAI punya 4.683 kasus ya terhadap anak-anak. Nah, jadi bukan hal yang main-main. Ya. Nomor 5 terbesar di dunia tuh menurut saya sih udah sangat mengkhawatirkan banget. Nah, sebenarnya bentuk bentuk bully itu kepada anak-anak itu banyak. Jadi dari riset ada satu lembaga yang concern terhadap bully ini. Jadi dari riset tuh banyak ya, jenis bully itu, diintimidasi, dikucilkan dari teman-temannya atau di keluarganya, dihina, diolok-olok, itu termasuk bully juga, diancam juga, kemudian dicuri barangnya, dirusak, gitu, dipukul, didorong, kemudian eh, apa? Mungkin ada aibnya yang disebarkan gitu oleh teman-temannya gitu ya. Dari semua itu yang terbanyak 22% adalah dihina, diolok-olok, kemudian barangnya dicuri dan dirusak oleh teman-temannya. Itu termasuk karakter eh, apa yang dibully juga gitu. Diintimidasi, diserang itu juga lebih dahsyat lagi gitu. Nah, kita tahu banyak kasus yang seperti itu. Misalkan ini nih, ini uh, sempat ramai di Twitter. Selain kasus-kasus yang lain tentu saja, ini saya ambil kasus ini karena ini terjadi di SMP Islam Baitur Rahman, SMP Plus gitu ya. Jadi SMP IT Plus di Baitur Rahman di Bandung. Ya. Jadi di sini eh, apa caranya gimana gitu menghadapi masa masa depan dan masa sekarang di mana semua tuh lingkungan tuh nggak ada yang steril dari bully gitu. Bahkan di institusi Islam atau di sekolah Islam sekalipun nggak steril dari bully. Jadi kita sebagai orang tua nggak bisa nyari lingkungan yang bersih dari bully karena itu nggak akan pernah ada gitu. Tapi Islam punya solusinya, yaitu memberikan imunitas kepada anak dari bully ini supaya anak itu kuat di lingkungan manapun dia ada, dia punya imunitas terhadap bully itu. Nah, gimana caranya? Menarik bahwa Al-Quran itu
memberikan peringatan, bahkan peringatannya double peringatan gitu ya. Ini jarang banget ada double peringatan seperti itu dalam satu ayat gitu. Itu surat An-Nisa ayat ke-9. Ada double peringatan di situ. Doublenya tuh pertama waliyakhshal lazi yakhsha, ini khasya, takut, khawatir ya, concern. Saya mau garis bawahi concern, ini peringatan, ini jarang banget, sekali lagi saya ulangi, jarang banget ada peringatan dalam satu ayat terus dua peringatan gitu ya. Waliyakhsha, takutlah, concern lah. Allazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dhi'af itu artinya dhaif, tapi sighah mubalaghah, superlatif ya. Memiliki kelemahan yang banyak jenisnya dan superlatif. Kemudian ada kedua khaufu. Khaufu itu juga takut, concern. Jadi khasya dan khaufu itu dua-duanya dipakai. Jadi betul-betul Allah peringatkan kepada orang, khawatirlah Anda, takutlah Anda kalau Anda meninggalkan anak keturunan di belakang hidup Anda yang di'afan, yang memiliki banyak kelemahan ya. Kelemahan itu segala jenisnya, dan termasuk nanti kelemahan ketika menghadapi lingkungan yang pembuli atau bullier, kira-kira begitu. Bagaimana caranya, atau Al-Quran bilang apa tentang itu? Bagaimana solusi Al-Quran? Menurut saya ini luar biasa sekali. Al-Quran itu adalah solusi buat semuanya, gitu ya. Tafsilan likulli syai', kalimat Al-Quran, solusi untuk semuanya. Maka tentu saja ada solusi untuk hal ini. Mungkin kalau lembaga-lembaga lain bingung juga solusinya gimana ya? Oh, harus dari mana ya? Oh, harus simultan, harus apa, bla 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 gitu. Tapi Al-Quran tuh punya solusi yang sangat tepat, padat dan singkat gitu. Ya. Kemarin saya tapping untuk program Cahaya Hati iNews TV juga menyampaikan hal ini. Saya bilang mudah-mudahan ini didengar oleh pemangku kebijakan supaya orang tuh ngerti persoalan ini tuh ada solusi mudahnya dari Al-Quran gitu ya. Bagaimana solusi Al-Quran? Nah, Al-Quran menawarkan satu kisah terbaik yang di dalam kisah itu semua persoalan tuh ada. Jadi di dalam Al-Quran banyak kisah, tapi di antara kisah itu kisah terbaik adalah kisah Nabi Yusuf. Yaitu surat Yusuf, surat ke-12 ya. Sebenarnya orang Indonesia udah keren sih. Dari dulu saya dengar kalau hamil, perempuan hamil baca surat Yusuf gitu ya. Cuma tujuannya aja yang salah selama ini gitu. Baca surat Yusuf supaya apa? Supaya anaknya ganteng. Waduh. Sebenarnya tujuannya apa? Surat Yusuf ini benar, cuma tujuannya itu bukan buat anaknya ganteng, tapi supaya kita belajar dari kisah Yusuf itu nanti sesuatu yang amat penting dari dalam itu gitu. Nah, ini kisah terbaik, Allah sendiri yang mengklaim itu, Allah sendiri yang memberikan nama tentang surat Yusuf itu surat atau kisah terbaik. Kalimatnya, nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Kami mengkisahkan kepada engkau ahsanal qasas, kisah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan kami wahyukan kepada engkau Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, walaupun selama ini atau sebelumnya kamu adalah orang yang tidak tahu. Ya, jadi kisah ini disebut kisah terbaik for several reasons, untuk beberapa alasan. Alasan pertama adalah semua persoalan ada di situ jawabannya. Mulai dari mengelola negeri, suatu negeri, memperbaikinya, dari mana memulainya, sampai personal reality ya, karena Nabi Yusuf mengerti akan takwil mimpi dan lain sebagainya, ada dalam surat Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung lompat supaya relate ya. Jadi ini yang mungkin tidak dipikirkan oleh ilmu lain selain Al-Quran ya, tentang masalah ini, tentang masalah pembuli dan bullier gitu ya. Bahwa pembuli dan korban bully itu ketemu di titik yang sama. Gitu. Jadi persoalannya sama. Pembuli dan bullier dan korban bully itu memiliki satu kesamaan. Yang kesamaan inilah sebetulnya obatnya. Jadi gini, mungkin kita kalau anak kita dibully, kita merasa jadi korban. Tapi sebetulnya kalau anak kita pembuli, itu kita korban juga sebenarnya gitu. Jadi sama itu. Gitu. Jadi
Apa titiknya, apa titik temunya dari anak yang jadi korban bully dan anak yang suka membuli atau bulian, sama-sama punya luka batin terhadap ayah. Father issue. Luka batin terhadap ayah. Jadi pembuli itu seperti hewan yang memangsa, gitu ya. Dia akan mengintai dulu nih mangsa yang akan dia mangsa itu. Dan dari semua itu dia akan lihat yang mana yang bisa dimangsa. Yang bisa dijadikan mangsa itu nggak semua. Nah, jadi ada radar yang bisa mendeteksi itu, dan itu radar itu adalah luka batin yang dimiliki si anak yang akan dibully, itu sama dengan luka batin si anak yang suka membuli. Gitu. Sama nanti kalau sifat bully ini terus dipelihara sampai besar, misalkan dia mengintimidasi, membuli orang lain, itu karena luka batinnya belum selesai. Gitu. Sama juga ketika seseorang itu di lingkungan manapun dia merasa dibully, merasa diintimidasi, tidak imun terhadap itu berarti karena luka batinnya juga belum selesai. Ya, misalkan ada dua orang individu laki-laki dan perempuan bertemu dan mereka menikah misalkan, kalau attachment atau apa namanya itu masih nempel ya, luka batin itu masih nempel ya, maka dia akan menjadi either pembuli atau korban bully di dalam rumah tangganya. Gitu. Dan akhirnya dia akan passing it through to keturunannya, anaknya, lewat berbagai cara tentu saja. Jadi itu semacam cycle ya, yang terus muter begitu dan akan terus terjadi kepada keturunannya kecuali kita bersedia di saat kita ini memutusnya. Gitu ya. Jadi ketemu di titik yang sama, yaitu father issue. Gitu ya. Ya. Dari mana ini? Ya menurut saya ini luar biasa. Menurut saya ini ya jelaslah Al-Quran namanya juga gitu ya. Jadi coba perhatikan, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, solusi-solusi yang diberikan oleh yang lainnya selain Al-Quran tuh jelimet banget. Oh harus begini, harus lingkungannya harus ini, harus itu. Kalau Al-Quran sederhana aja, perbaiki father issue-nya. Gitu. Perbaiki father issue-nya dan semua selesai gitu ya. Mana dalilnya? Pertama kita lihat dari rumahnya Nabi Yakub, ya, bapak dari Nabi Yusuf, keluar anak yang membuli dan juga sekaligus korban bully. Nabi Yusuf adalah korban bulinya dan abang-abangnya adalah buliernya. Gitu ya. Nah, kenapa abang-abangnya menjadi para pembuli? Ya, bahkan bulinya maksimal banget sampai dibunuh, gitu ya, Nabi Yusuf. Di surat Yusuf ayat ke-9, ketika abang-abangnya membunuh Yusuf, kalimatnya uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan, kita bunuh saja Yusuf ini atau kita buang dia ke tempat yang jauh. Ya. Jadi bully maksimal gitu ya. Kalau sekarang mungkin bulinya cuma intimidasi, cuma apa gitu. Kalau ini sampai dibunuh. Ya, jadi abang-abangnya taunya Yusuf itu udah kebunuh karena dimasukin ke sumur gitu ya. Tapi memang qadarullah nggak wafat aja Nabi Yusufnya gitu ya, dimasukin ke sumur, mereka pikirnya sudah wafat, tapi ternyata enggak, ya, enggak wafat. Jadi uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon, kita bunuh saja Yusuf ini atau kita buang dia ke tempat yang jauh gitu. Kenapa abang-abangnya Yusuf bisa jadi begitu? Nah ini mungkin masuk pelajarannya kepada kita. Rupanya ada ketidaksamaan persepsi antara bapak dan anak soal kasih sayang. Ini wah luar biasa, dahsyat sekali. Jadi itu kan dari ayat 9 ya, ayat 8-nya mereka tuh abang-abangnya Yusuf bilang begini di antara mereka. Izqalu la Yusufu wa akhuhu habbu ila abina minna. Mereka bilang Yusuf dan saudaranya ini lebih disayang oleh bapak kita daripada kita, gitu ya. Wa nahnu usbah, padahal kita ini orang-orang yang kuat, orang-orang yang lebih hebat lah, kira-kira begitu. Ya, inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh bapak kita ini sudah sesat. Jadi ini luar biasa loh. Maksud saya Bu, Bapak Ibu, Nabi Yakub tentu bukannya tidak sayang kepada anak-anaknya. Nabi namanya juga kan ya. Tapi ada persepsi yang nggak match antara sayang itu, definisi sayang itu. Jadi ibarat kita
ibarat kita dari luar negeri, kita bawa mata uang luar negeri, itu berharga juga. Tapi begitu kita bayar di sini, bayar ke warung misalkan, orang nggak mau terima. Kenapa? Karena currency-nya nggak sama. Nggak sama. Nah, rupanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rupanya banyak orang tua yang merasa sudah memberikan kasih sayang kepada anaknya, tapi anaknya nggak merasa itu. Bahkan lebih parah lagi, anaknya merasa orang tuanya ini tidak adil kepada dirinya. Padahal si orang tua merasa sudah adil. Gitu. Nah, ini karena ada persepsi yang beda. Jadi kalau botol sama tutup ini cocok. Kenapa? Walaupun nggak sama, botol itu lebih besar daripada tutupnya, tapi tutupnya memang ditempatkan di tempat yang tepat untuk menutup botol ini. Gitu. Nah, jadi banyak saya temui orang tua merasa, terutama ayah ya, dia merasa dia sudah cari uang, dia sudah memprovide kesejahteraan, dia sudah berikan kemampuan finansial, anak bisa sekolah kemanapun yang dia mau dan lain sebagainya. Dia merasa itu adalah pengorbanan dia dan itu bentuk kasih sayang. Rupanya di benak anak bukan itu bentuk kasih sayang. Akhirnya anak merasa tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi tentu bukan Nabi Yakub yang salah, tentu bukan itu, tapi ada persepsi yang tidak match seperti botol dan tutup botol ini. Di ujungnya nanti kalau Bapak Ibu mentelaah surat Yusuf ini, di ujungnya nanti anak-anak atau abang-abangnya Yusuf ini, anak-anak Nabi Yakub ini menyadari itu dan kemudian minta maaf kepada Yusuf dan kepada bapaknya dan kemudian happy ending lah kira-kira begitu. Ya. Jadi juga pelajaran pentingnya di sini adalah tidak ada kata terlambat untuk menyelesaikan loop tadi itu atau circle atau cycle tadi itu untuk bisa kita selesaikan itu nggak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Ya. Jadi penting banget untuk kita bisa sebagai orang tua tuh mengetahui currency anak masing-masing. Dua anak beda dua-duanya tuh. 3 anak beda, 4 anak apalagi kalau sekian banyak itu pasti beda semua. Gitu ya. Mata uang yang dia percaya atau yang dia anggap sebagai sesuatu yang berharga nggak sama, nggak bisa disamaratain semuanya, nggak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Wah, saya kemarin ke Australia, Bu, Bapak Ibu. Waduh, saya melihat anak-anak Muslim, anak-anak komunitas Islam di sana itu, kalau mungkin saya rasa kalau di Singapura atau Malaysia nggak terlalu gitu ya. Tapi kalau di Australia itu bulinya dahsyat sekali. Kenapa? Karena mereka kan wajahnya beda, sangat tidak sama dengan sana, dengan orang-orang yang kulit putih, dan yang kedua mereka melakukan sholat. Nah itu tuh dibully tuh mereka tuh karena itu nggak biasa gitu ya. Jadi harus sholat, kan harus ada pelajaran yang sholat, ngaji dan lain sebagainya. Bahkan kalau anak-anak perempuan pakai hijab, wah itu dibulinya dahsyat sekali. Sehingga saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu, ada anak usia mungkin 11 tahun deh, 11 tahun lah kira-kira gitu. Anak dari komunitas Islam Indonesia di sana. 11 tahun itu kan sudah menginjak SMP ya, kalau nggak salah ya. Kalau di kita ya SMP ya. Enggak, ini udah gede lagi, udah SMP lah. SMP kelas 1 tuh berapa? 13 kan? 13 tahunan, udah gede, segede dia. Adik kelas berapa? Kelas 4. 4 SD. Oh iya, bukan. Lebih gede lagi, lebih gede lagi. Sudah SMP kelas 1 kalau kelas kita. Dan sudah hafal 28 juz itu anak. 28 juz Quran. Tapi mentalnya tuh ini sekali, lemah sekali. Di suatu acara festival Indonesia di Elizabeth Park di taman gitu, kan banyak gitu ya. Nah, si anak ini dia ya biasa namanya anak-anak main-main kesana gitu ya. Rupanya di ujung sana tuh ada semacam satpam yang lagi jaga gitu supaya tertib acaranya gitu. Nah, dia mau keluar ke arah sana, oleh satpamnya tuh dibilang, kamu jangan ke sini, masuk ke sana, jangan sana, sini, jangan di sini, ke sana. Masuk. Dengan kata-kata begitu tuh dia lari ke ibunya, nangis terseduh-seduh, sampai berendet pegang, nangis, dan kami semua menyaksikan itu. Saya bilang, wah ini gak wajar nih, gitu ya. Itu artinya ada sesuatu yang salah. Padahal pendidikannya bagus, hafal Quran 28 juz, gitu. Bahasa Inggrisnya, wah ya tentu saja anak itu lahir di situ, lahir di
lahir di Australia anak itu. Gitu. Nah, jadi setelah ngobrol dengan orang tuanya, dia dibully, sering dibully oleh lingkungan sekitarnya dan lingkungan sekolahnya. Tapi persoalannya sebenarnya bukan lingkungan, artinya bukan itu. Kalau kita nyalahin lingkungan yang ada bully, ya dimanapun pasti akan ada. Di Indonesia ada, di luar negeri ada, dimanapun kita bawa ada. Tapi imunitasnya yang harus kita masukin kepada anak, gitu ya. Nah, jadi saya gali-gali lagi dan mereka juga curhat kepada saya. Rupanya memang ada father issue sama. Pokoknya persis seperti yang Al-Quran sampaikan ini, gitu ya. Jadi ada ketidaksamaan persepsi antara kasih sayang yang di benak si bapak dengan kasih sayang yang dipersepsikan oleh anak. Jadi bagus kalau kemudian ada ada komunikasi atau lebih tepatnya sih sebetulnya orang tuanya memperhatikan apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh si anak sebagai currency-nya. Kadang beda-beda tuh ya. Nah, sementara Nabi Yakub juga punya anak yang survive dari bully. Ini kenapa? Karena currency-nya sama. Kena, klop. Seperti botol dan tutup botol tadi itu. Ya. Sampai-sampai Nabi Yusuf kita tahu perjalanan hidup beliau seperti roller coaster, ya turun naik gitu. Dan di setiap episode itu beliau dibully. Dan itu diceritakan Quran. Episode ketika beliau dibully sampai dewasa itu beliau. Tapi survive. Bapaknya sama. Jadi ada currency-nya yang beda di situ ya. Termasuk ketika beliau dibully oleh istri dari Al-Aziz namanya, istri dari tempat beliau tinggal itu. Bahkan dahsyat sekali bulinya itu beliau ya secara bisa disebut kalau zaman sekarang itu sexual harassment. Kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Surat Yusuf ayat ke-24, kalimatnya begini, walaqad hammat bihi, sungguh si perempuan itu sudah sangat berkeinginan kepada Yusuf, hammat bihi, dan kalimat yang menariknya begini, wa hamma biha, dan Yusuf juga akan sudah berkeinginan juga kepada si perempuan itu, laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Apa tanda yang dimaksud? Yaitu beliau melihat ayahnya, Nabi Yakub. Akhirnya nggak jadi itu peristiwa itu. Kalau terjadi ya sudah selesai gitu. Kita nggak akan mengenal yang namanya Nabi Yusuf karena seorang nabi tidak pernah melakukan perzinahan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari rumah Nabi Yakub keluarlah dua anak yang berbeda, dua tipe anak yang berbeda, yaitu anak yang survive dari bully dan anak yang pembuli. Ya, persoalannya adalah currency yang berbeda yang ditangkap oleh anak yang berbeda tentang apa itu kasih sayang, apa itu perhatian. Nih, Nabi Yusuf survive dari bully. Pada ujung cerita nanti surat Yusuf itu 111 ayat, di ayat ke-100-nya Nabi Yusuf menjadi orang terpandang di kerajaan itu, dan kemudian abang-abangnya sujud kepada beliau minta maaf gitu ya. Oke. Sebetulnya banyak data, banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang kenapa harus bapak gitu ya, kenapa harus ayah gitu. Ini menarik sih menurut saya. Jadi kalaupun anak itu dekat dengan ibunya, tapi tidak dekat dengan bapaknya atau tidak memiliki currency yang sama, gitu, atau merasa tidak diperhatikan oleh ayahnya, itu tetap akan berdampak buruk. Sebaliknya, kalau seorang anak itu dekat dengan ayahnya atau punya currency yang sama dengan ayahnya, walaupun tidak dekat dengan ibunya, itu nggak terlalu ngaruh, gitu ya, nggak terlalu ngaruh. Ini ada National Fatherhood Initiative namanya di Amerika, terkenal sekali. Dia melakukan data riset, datanya diambil dari Badan Pusat Statistiknya Amerika, National Bureau atau apalah gitu namanya. Jadi kalau seseorang anak itu tidak attach kepada bapaknya atau punya frekuensi, punya tadi persepsi yang salah dengan bapaknya, tentu saja nggak ada bapak yang nggak sayang sama anaknya kan. Tapi soal persepsi itu tadi. Nah, studi dilakukan, ada 109 remaja yang melakukan kejahatan, crime, dan di situ disebutkan bahwa penyebabnya adalah
father issue atau father factor. Itu. Kemudian studi lagi di 13.986 perempuan yang masuk penjara, tentu saja maksudnya bukan hanya remaja tapi dewasa, 13.986 perempuan narapidana, itu menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya itu tumbuh dewasa dari kecil sampai dewasa tanpa ayah, walaupun ada ibunya. Gitu ya. Terus 42% itu single mother. Jadi ibunya ada, tapi bapaknya nggak ada. Itu 42%-nya dari total populasi perempuan yang masuk penjara, gitu ya, di penjara di Amerika. Jadi bapak tuh luar biasa perannya dalam hal ini. Demikian pula dalam sektor drug dan alcohol abuse atau pemakaian alkohol dan obat-obatan terlarang. Anak yang tinggal dengan dua orang tua, tapi hubungannya buruk kepada bapaknya, ya tadi poor relationship with their father, atau tadi frekuensinya nggak sama, jadi nggak kayak tutup sama botol gitu ya. Itu 68% lebih mungkin untuk mulai merokok, terus minum minuman keras, dan akhirnya menggunakan drugs atau obat-obatan terlarang. Ya. Itu studi pernah dilakukan oleh Columbia University. Jadi si Fatherhood Initiative ini mengambil semua studi yang pernah dilakukan, termasuk tadi dari Badan Pusat Statistik. Jadi remaja yang tinggal dengan single mother, di rumah yang single mother, itu 30% lebih tinggi resikonya daripada kalau orang tuanya ada dua-duanya. Gitu ya. Jadi kalau bapaknya nggak ada, tuh pokoknya resikonya lebih tinggi aja. Terus ada bapak, ada dua orang tua lengkap, tapi hubungannya buruk kepada bapak, walaupun baik kepada ibu, 68% lebih mungkin akan merokok, minum minuman keras, dan akhirnya drug abuse. Gitu. 68% itu angka yang tinggi sekali. Gitu ya. Ya lebih dari 50 aja udah tinggi gitu, apalagi 68%. Demikian pula dalam kemiskinan gitu. Jadi kesulitan di kemudian hari, kesulitan mencari atau menjadi sejahtera ya. Itu anak yang father absent di rumahnya itu 5 kali lebih mungkin di masa dewasanya nanti akan jadi orang miskin. Nggak punya competitiveness. Gitu ya, nggak bisa survive dalam hidupnya. Gitu. 5 kali itu gede banget. 2 kali mungkin lebih, 5 kali. Ya. Gitu. Nah, demikian juga di tahun 2002, 7,8% anak yang tinggal di orang tua yang lengkap, tapi tinggal di orang tua yang lengkap tapi miskin gitu ya, dibandingkan dengan 38% anak yang tinggal di rumah yang cuma ada ibu saja. Gitu. Jadi berbandingnya 7,8% dibanding 38,4%. Jadi ibaratnya penelitian ini pengen bilang ke kita, US Census Bureau ini pengen bilang ke kita, bahwa sebetulnya nggak apa-apa tinggal dalam kemiskinan kalau hubungannya dengan ayah baik. Tapi bahkan tidak baik punya rumah yang mungkin apa istilahnya sejahtera, prosperous, tapi hubungan dengan ayahnya tidak baik. Itu 38,4% lebih mungkin menjadi miskin anaknya di kemudian hari kalau nggak diturunin harta warisan oleh bapaknya atau ibunya gitu ya. 7,8% saja kalau itu memang poverty tapi hubungannya baik dengan bapaknya gitu ya. Nah, jadi memang luar biasa. Kenapa begitu? Karena bapak itu punya kromosom XY gitu, sementara ibu itu kan XX. Jadi kromosom di diri kita ini itu ditentukan oleh bapak dari bapak. Nah, memang itu nggak bisa digeser kemanapun juga. Ya, bapak atau sosok ayah, ya. Sosok laki-laki, sosok ayah. Nabi Muhammad kan nggak pernah jumpa bapaknya, tapi punya sosok bapak dalam hidup beliau. Ya, ini siapa? Kakeknya. Kakeknya wafat, sosok bapaknya diganti oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, begitu juga Siti Maryam, bapaknya meninggal, yaitu Imran. Sosok ayah dalam hidup beliau adalah Nabi Zakaria. Anak beliau, yaitu Nabi Isa, juga tidak punya bapak. Sosok bapaknya sama seperti Nabi Yahya, mereka seumuran, sosok bapaknya adalah Nabi Zakaria. Mereka sukses, gitu. Jadi sosok ayah, gitu.
Kalau ayahnya wafat, kalau ayahnya nggak ada, ya asal ada sosok ayah yang menjadi gantinya itu bisa. Ya. Jadi memang kromosom laki-laki itu yang membedakan dengan kromosom perempuan. Gitu ya. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau punya satu sunnah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu mencium anaknya. Nah, itu dilakukan oleh si ayah gitu ya. Jadi beliau itu ribuan kali selama hidupnya itu melakukan sampai wafat pun ya beliau itu memang punya kebiasaan mencium anaknya. Hajar Aswad hanya dicium satu kali oleh beliau, bahkan em, eh, eh, dua kali, bahkan sebagai riwayat mengatakan satu kali maksudnya gitu ya. Makanya saya sering kalau bawa jamaah umroh, saya selalu selipkan kata-kata itu. Saya bilang, Bapak Ibu jangan segitu bangganya bisa cium Hajar Aswad. Boleh bagus bangga, tapi konsekuensinya nanti begitu pulang, Bapak Ibu harus lakukan juga. Karena ada sunnah yang sama-sama mencium. Hajar Aswad cuma dicium dua kali selama masa hidup Nabi. Sebagian mengatakan bahkan satu kali, bukannya beliau nggak bisa, tapi memang segitulah nggak pentingnya gitu kira-kira gitu ya. Nggak segitu pentingnya maksud saya, bukan nggak penting, nggak segitu pentingnya. Tapi ada sunnah yang sama-sama mencium yang justru lebih penting dan kita abai akan hal itu, gitu. Yaitu mencium anak. Ya. Keningnya, terus apa tangannya. Kalau anak laki-laki dipegang bahunya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau anak perempuan dipegang pipinya, setelah dicium keningnya, setelah dipegang pipinya kalau anak perempuan ditatap matanya, kemudian disampaikan bahwa ayah bersyukur punya anak seperti kamu misalkan. Kalau anak laki-laki keningnya dan bahunya dipegang, ayah bersyukur punya anak seperti kamu misalkan gitu. Nah itu membuat perhatian tadi itu di level yang sama. Ya. Demikian juga misalkan ada satu hal yang menarik, ini sih ijtihad saya aja, yaitu memanfaatkan eh, apa istilahnya itu ya, memanfaatkan satu hal yang sangat unik yang dimiliki oleh si anak. Jadi tadi kan kadang-kadang kalau kita memuji anak atau ngasih duit nih, ayah kasih duit ya kamu sebanyak-banyaknya. Ternyata bukan itu menurut anak yang menjadi apa tadi tutup dan botol tadi itu ya. Apa yang bisa dilakukan ini ijtihad saya aja, yaitu kalau dia ulang tahun, karena ulang tahun itu kan betul-betul spesifik satu anak gitu kan ya. Itu di bisa dia dispesialkan dengan cara istilah saya dating night dengan anak itu. Jadi kedua orang tuanya atau kalau kalau dalam hal ini boleh bergantian tahun ini dengan bapak, tahun depan dengan ibu misalkan gitu ya. Nah, this is your day, ini harimu. Silahkan kamu mau apa? Your special day, makannya kamu yang pilih. Mau apa? Apakah mau mainan? Apakah mau apa? Ayahnya akan ikut dan tidak bertanya apapun, tidak mengomentari apapun, cuma mengikuti kehendak dia, gitu ya. Saya pernah merasakan itu, Bapak Ibu. Nah, dulu ada film namanya Sahur Sepuh, gitu ya. Ini saya curhat sedikit untuk itu. Dulu waktu saya kecil ada film namanya Sahur Sepuh. Waktu saya SD itu ya. Wah, itu film terkenal sekali gitu ya. Karena waktu itu belum ada bioskop. Bioskop dulu masih kecil gitu ya. Di tempat saya tinggal di Depok itu ada bioskop namanya Mekarjaya kalau saya nggak salah gitu. Terus saya pengen banget nonton film itu. Gitu. Saya bilang sama orang tua saya. Terus bapak saya bilang, ah gak usah, jangan. Ya udah, pokoknya tidur aja, tidur. Nah, tidur. Saya sedih sekali tuh. Rupanya tengah malam tuh, nggak tengah malam sih, sekitar jam 9, adik-adik saya udah tidur semua. Terus bapak saya bangunin saya, ayo kita nonton. Itu pengalaman yang paling berarti buat saya dari semuanya. Saya diajak nonton sendiri oleh bapak saya. Gitu. Ayo kita nonton. Rupanya tadi bapak tuh waktu bilang, udah tidur semua. Supaya adik-adik saya pada tidur gitu. Gitu. Dan itu udah saya sedih banget gitu sudah karena keinginan itu gitu. Nah, terus apa? Peristiwa itulah yang membuat segala bentuk kekurangan-kekurangan ayah yang lainnya atau segala bentuk bully yang terjadi dalam hidup saya itu bisa saya merasakan itu dampak dari surat Yusuf ini. Jadi spesial untuk dia. Gitu. Nanti untuk anak lainnya spesial juga untuk dia. Spesial juga untuk dia. Spesial juga untuk dia. Jadi enggak, kalau punya anak 10, kita harus 10-10-nya mentreatment spesial satu persatu. Gitu. Kalau punya anak 5, ya 5-5-nya, satu-satu. Punya anak 3, 3-3-nya. Gitu ya. Punya anak 2, 2-2, 1. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya.
Baik, terakhir saya ingin tampilkan apa yang bisa dilakukan oleh kedua orang tua. Kalau tadi kepada ayah ya, sekarang kepada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Tadi ayatnya tetap sama. Ini, maaf, ayat ini ya. Kalau ini kepada ayah dan ibu. Ya. Kalau tadi kan ayah aja di Nabi Yusuf ya, karena Nabi Yakub itu di diceritakan sebagai sosok ayah gitu di situ. Nah, oh ya, peristiwa yang seperti itu di Nabi Yusuf, maaf kita kembali dulu sedikit ke Nabi Yusuf. Ada nggak ya saya simpan di sini? Oh nggak ada, berarti saya lupa. Jadi surat Yusuf ayat keempat Bapak Ibu. Kalau tadi saya cerita tentang nonton sahur sepuh dengan bapak saya dan itu berharga sekali buat saya. Kalau Nabi Yusuf itu ayat keempatnya. Ayat keempat tuh Nabi Yusuf cerita begini kepada bapaknya. Izqala Yusufu li abihi, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, Nabi Yusuf kecil itu masih kecil. Dari mana tahunya masih kecil? Karena kata-kata ra'aitunya terulang 2 kali. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau itu waktu itu sangat kecil. Beliau bilang ke bapaknya, bangun tidur kira-kira begitu, lari ke bapaknya, ayah, ayah katanya gitu. Saya lihat. Kira-kira begitu tampilan ayat itu menjelaskan kepada kita. Lihat apa dia. Nah, respon Nabi Yakub kepada anaknya yang kecil ini luar biasa pada ayat kelimanya. Jadi dia tidak merendahkan mimpi anaknya, dia tidak mencemooh mimpi anaknya yang kelihatannya kok kayak tidak nyata itu. Dia tidak menghina, bahkan dia anggap itu serius. Pada ayat kelimanya beliau menjawab begini. Qalu ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai anakku sayang, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abang. Nanti mereka akan membunuh kamu. Mereka akan membunuh kamu. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi beliau menanggapi serius. Itulah momen tadi, currency yang sama. Bayangin kalau Nabi Yakub sebagai bapak, pagi-pagi anaknya cerita, ayah, tadi aku lihat 11 bintang, bulan, dan matahari sujud sama aku. Oh iya, biasa, itu mah mimpi biasa. Itu mah itu mah. Jadi respon kita itulah yang penting. Bapak Ibu. Rupanya di situ. Kadang-kadang, menarik begini ya, ada anakku yang dendam sekali sama orang tuanya, sampai menjadi pembuli, ada di satu kasus. Begitu diteliti kasusnya itu, awal pangkal ujungnya itu adalah si anak ini suka gambar. Jadi kalau dia di sekolah tuh dia gambar monster, gambar apa gitu. Nah, ibunya tuh nggak suka, karena itu berarti dia nggak, menurut ibunya itu artinya kamu nggak memperhatikan guru ngajar gitu. Ya. Jadi setiap kali anaknya, ibu, Umi manggilnya, Umi, aku bikin gambar ini. Kamu nggak belajar ya? Kamu respon itu. Padahal kalau direspon dengan baik, setelah itu diingatkan, kamu jangan lupa belajar. Selesai. Misalkan itu baru ketahuan, saya memberikan Masya Allah, rupanya gara-gara itu. Maksud saya baik. Nah, itu tadi sama seperti botol dan tutup ini. Ibu itu pikir dia sudah memberikan yang terbaik kepada anaknya dengan cara tidak menggubris atau tidak mau menerima gambar anaknya supaya anaknya belajar, mendengarkan guru. Gitu. Jangan, berarti kamu nggak belajar nih, kamu belajar dong. Padahal kalau responnya sederhana aja, bagus, ini apanya, itunya apa, karena itu penting buat dia kan, makanya dia memberikan ini ke ibunya. Oh iya ya. Nah, tapi kamu harus ingat nih, nanti ininya di saat guru nggak nerangin ya, supaya ini nanti kalau kamu fokus, gambarmu bisa lebih bagus. Ini selesai, Bapak Ibu. Ya. Jadi soal respon, apa yang penting, apa yang nggak penting, menurut kita itu nggak sama dengan apa yang diinginkan oleh anak. Nah, jadi untuk kedua orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalimatnya adalah surat keempat ayat ke-9 tadi. Hendaklah seseorang takut kalau sampai dia meninggalkan anak cucu keturunan di belakang hidupnya yang lemah, gitu ya, yang banyak kelemahan. Salah satunya tadi gampang dibully. Syaratnya kata Allah,
Falyattaqullah, maka bertakwalah dia kepada Allah, maksudnya orang tua, baik ayah maupun ibu, wal yaqulu qaulan sadida, hendaklah mereka berkata qaulan sadida. Itu dia tadi, respon itu qaulan sadida itu tadi. Ya. Saya cepat di sini, qaulan sadida itu apa? Qaulan sadida itu Bapak Ibu diambil dari bahasa Arab sadda. Sadda itu artinya tembok yang bersegi. Kalau temboknya satu panjang, satu itu bukan sadda tapi jidar. Nah, kalau ada 4 segi seperti ini itu namanya sadda. Ya, jadi sadida itu adalah bersifat atau memiliki filosofi seperti tembok rumah, kira-kira begitu. Nah, di tembok rumah ini ada contohnya. Apa saja yang bisa digali dari situ? Kata-kata seperti apa yang harus kita tampilkan kepada anak berfilosofi tembok rumah tadi itu? Yang pertama, tembok rumah itu selalu dibangun untuk lurus. Dari bawah ke atas itu lurus. Kalau nggak lurus dia nggak bisa menampung beban gitu ya. Artinya berkata-katalah yang konsisten. Konsisten. Kalau kita mengatakan A, itu harus A. Ya, kadang-kadang ada orang tua tuh karena dia lagi emosi, dia mengancam anaknya dengan sesuatu yang nggak mungkin dia lakukan. Ketika ancaman itu keluar, misalkan ada orang tua, anaknya nangis-nangis, orang tua bilang, kamu diam nggak? Kalau nggak diam, mama turunin kamu di sini. Nah, di mobil misalkan gitu ya. Wah, itu bahaya tuh. Ancaman itu bahaya. Bukan bahaya kenapa? Bahaya karena kalau tidak bisa dilakukan, berarti anak akan belajar orang tuanya nggak konsisten. Kalau kita mengancam itu, kita harus lakukan. Berhenti dulu mobilnya, turunin. Walaupun nanti naik lagi, nggak masalah. Jadi harus konsisten. Makanya carilah ancaman yang bisa dilakukan. Ancaman yang bisa dilakukan. Penting untuk konsistensi itu. Nah, demikian pula konsisten dalam hal tugas punishment dan reward. Ya, jadi kadang-kadang anak kita punish, tapi kalau yang melakukan adalah orang tuanya, itu tidak ada punishment. Nah, itu tidak qaulan sadida. Itu nanti frekuensinya tidak sama atau tutup botolnya tidak ketemu dengan botolnya. Yang kedua, qaulan sadida itu adalah seperti dinding tembok ini, dinding rumah ini, siapa yang masuk ke rumah itu akan aman. Apalagi ibu-ibu, ya, para anak perempuan, kalau sudah di dalam rumah, dia bisa membuka hijabnya, bisa membuka auratnya, bisa, ya istilahnya aibnya tuh tertutupi. Nah, jadi ada kata-kata orang tua itu yang justru membuka aib. Itu bahaya banget. Misalkan di dalam acara yang banyak orang misalkan gitu ya. Orang tuanya berpikir ingin memotivasi anak gitu ya. Terus bilang ke salah satu omnya atau tantenya misalkan tuh. Ini om, tolong doain nih si Anu nih. Sholat subuhnya susah banget, bangunnya kesiangan terus gitu ya misalkan. Orang tua tuh berpikir bahwa itu motivasi, padahal itu melukai batin anak. Karena dengan begitu anak tidak secure karena dia merasa dipublish aibnya kepada orang lain. Padahal orang tuanya merasa itu bisa jadi motivasi. Ternyata enggak bisa jadi motivasi. Karena dia akan malu di depan orang-orang yang lain, aib atau kekurangannya itu dipublikasikan gitu ya. Terus bagaimana caranya? Ya, di saat nggak ada orang lain gitu tentu saja bisa dilakukan atau bisa diingatkan. Yang ketiga, dinding inilah tempat kita meletakkan hiasan. Itu kan ada foto, ada nama, ada itu di dinding. Gitu. Ya. Jarang sekali ada di bawah ini atau di atas sana jarang sekali. Kenapa? Karena memang dinding lah yang layak untuk ditaruh perhiasan begitu. Happy birthday itu di dinding juga, ada jamnya, ada ininya, ada foto-foto dan lain sebagainya, kaligrafi dan lain sebagainya, itu ada di dinding. Nah, jadi maksudnya apa? Kata-kata yang kita produksi sebagai orang tua itu adalah kata-kata yang betul-betul berisi satu pujian. Gitu. Dengan dipajang foto karena kita bangga, ya kan? Dipajang kaligrafi karena kita juga bangga akan hal itu. Dipajang sesuatu yang baik karena kita bangga. Jadi seberapa sering kita berkata sesuatu yang kita memang bangga tentang anak kita, itulah qaulan sadida. Gitu ya. Jadi kadang-kadang nah, bahayanya sekarang, zaman sekarang, banyak anak-anak itu sering dipuji oleh orang tuanya, tapi orang tuanya itu nggak bangga serius dalam memuji itu. Akhirnya pujian itu menjadi sesuatu yang
artificial atau palsu. Nah, sesuatu yang palsu. Dan itu lebih bahaya banget, lebih bahaya lagi gitu ya. Oh ya, bagus kamu. Aduh, hebat ya kamu, bagus. Oke, oke, oke. Bagus ya. Nanti mama lihat lagi ya. Artificial. Dari kata-katanya aja beda gitu ya. Dari kata-katanya beda, ya. Nah, yang sungguh-sungguh gimana? Tadi seperti contoh Nabi SAW. Ditatap matanya, ya. Kemudian disampaikan, ayah bangga punya anak seperti kamu, atau maafkan ayah ya, atau apa dan lain sebagainya. Itu kesungguhan itulah sebetulnya yang menjadi yang menjadi kebanggaan, ya, seperti hiasan-hiasan yang kita pajang atau kita taruh di dinding. Yang keempat, nah, kita tahu bahwa di dinding kita memasang pintu, memasang jendela, tujuannya apa? Biar bisa melihat keluar, biar orang yang luar bisa masuk, gitu ya. Artinya apa? Kata-kata yang melihat ke masa depan, kata-kata yang optimis, ya. Jadi ini luar biasa, banyak sekali kisah eh, anak yang marah kepada orang tuanya dan akhirnya juga menjadi pembuli gara-gara orang tuanya tuh nggak mau menerima keinginan si anak. Ya, wabil khusus soal misalkan karir misalkan gitu ya, atau sekolah misalkan begitu ya. Nah, itu ternyata bisa begitu. Ada jamaah kami juga, dia anak ketiga atau anak kelima gitu ya. Pokoknya ganjil lah. Bontot, dia anak bontot. Sudah dewasa tapi masih mabuk-mabukan, masih narkoba dan lain sebagainya. Terus ibunya bilang, dulu dia nggak gitu Ustadz, katanya gitu. Kapan nih mulai begitu Bu, gitu ya? Ya sejak kuliah. Oh, oke. Terus baru saya gali lagi, saya tanya, kuliahnya apa? Kedokteran Ustadz, gitu. Oh, oke. Ibu profesinya apa? Saya dokter. Suami ibu dokter juga. Nah, saya mulai menangkap gelagat nih. Terus anak ibu yang lainnya ya kebetulan semuanya dokter gitu. Oh, oke. Akhirnya saya tembak tuh. Pernah nggak anak bontot ini kepingin kuliah yang lain selain kedokteran? Pernah, gitu. Dia menyampaikan. Pengen kuliah apa dia waktu itu menyampaikan? Dia pengen kuliah bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Gimana respon ibu waktu itu? Kebetulan si ibu ini jujur. Saya bilang, kamu mau jadi apa nanti kuliah bahasa Rusia? Kerjanya di mana? Gimana? Ini bla 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 bla. Udahlah, ini aja nanti jadi apa seperti kakak-kakakmu bla bla. Akhirnya dia ikut masuk kedokteran. Cuma dari situ ya mulai balelo istilahnya gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya membayangkan kalau si ibu itu bisa berkata-kata kaulan sadida ketika anaknya bilang pengen kuliah bahasa Rusia gitu ya. Kaulan sadidanya gimana? Kira-kira begini. Wah, bagus tuh bahasa Rusia. Karena orang jarang loh yang kuliah bahasa Rusia. Kamu bisa jadi diplomat, kamu bisa nanti kamu bisa jalan-jalan ke sana. Kaulan sadida. Ya. Nomor 5 yang terakhir, ini tadi di awal tadi kita bicara tentang Nabi Yusuf. Di dinding inilah yang menyatukan antara atap yang tinggi dan lantai yang rendah, yang bawah ini. Nah, jadi kata-kata kita sebagai orang tua ketika kita memuji anak, misalkan kita punya anak 3, yang satu punya prestasi, itu kalau dipuji ya di depan yang tidak berprestasi gitu ya, itu boleh jadi akan juga meninggalkan luka batin. Apalagi kalau cara mujinya, wah kakak hebat ya, tuh ayo dek kayak kakak tuh, kamu belajar makanya, kamu nggak mau belajar sih, bangunnya kesiangan terus sih, kamu sih, kamu itu sih. Nah itu meninggalkan luka batin yang luar biasa. Gitu. Nah demikian pula kekhususan masing-masing individu tadi itu ya, seperti gambar yang dibuat oleh anak yang tadi saya cerita, ibunya tidak sadar bahwa perilaku dia tidak bisa menghubungkan antara apa yang dia inginkan. Dia kan di benak dia, di kepala dia, anak yang bagus itu adalah dengerin guru belajar, nilainya bagus. Tahu-tahu anaknya malah gambar, gitu kan? Itu utopianya dia dengan kenyataan tidak bisa dia hubungkan sehingga dia memvonis bahwa anak itu tidak perhatian, memvonis bahwa anak itu sedang wasting time, memvonis bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak baik. Akhirnya itu membuat luka batin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, ya supaya
di rumah kita, dari rumah kita bisa kita hasilkan anak-anak yang kuat, ya. Itu penting sekali ternyata. Jadi yang lainnya itu bisa menyusul, ya. Di zaman era sekarang ini rupanya stamina mental atau batin lah yang menentukan, bukan lagi kognitif. Kalau kognitif sudah banyak. Jadi bahkan apa namanya, seseorang tuh nggak perlu kuliah untuk mata pelajaran tertentu, sudah ada terbuka semua gitu, kira-kira begitu ya. Bahkan apa namanya, dalam dunia apa, istilahnya tuh IT, dunia IT, kita tahu ada yang dari Jember, ada yang dari mana, bisa menghack Google, bisa mengapa, dia nggak pernah belajar gitu ya. Nah, rupanya hal seperti itu sekarang eh, bisa diakses dari mana-mana, tapi kesehatan mental itu tidak bisa diakses dari mana-mana kecuali dari orang tua, wabil khusus dari ayah. Ya. Jadi supaya anak kita selamat dari bully dan juga tidak menjadi pembuli, maka mari kita sebagai orang tua berkata-kata kaulan sadida, wabil khusus kita sebagai ayah, sebagai laki-laki yang memiliki kromosom yang berbeda dari perempuan. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir ini saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. 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 Ini menarik sekali dalam surat Yusuf juga, Bu Hani dan Bapak Ibu. Si anaknya kan udah terlanjur jadi pembuli nih. Anak-anaknya Nabi Yakub kan udah membunuh saudaranya, pembunuh Yusuf. Tapi di ujung hari itu mereka bisa happy ending. Ya, dengan cara apa? Pertama, si bapaknya ini atau Nabi Yakub, nanti kalau Ibu buka mulai dari ayat 9, ayat 100 tadi, terus sampai ke ayat 91 sampai terus sampai 111, itu nanti peristiwa itu dikisahkan bahwa abang-abangnya ini minta maaf, kemudian si Nabi Yakub juga minta maaf dan memberikan motivasi kepada anaknya. Jadi intinya adalah memang dimulai sesegera mungkin. Apa yang sudah lalu itu bisa, tidak ada kata terlambat. Ya. Kalau dalam bahasa kita misalkan begini, Bu. Eh, apa ya? Misalkan ya, saya juga pernah merasakan itu. Eh, kan ayah saya sudah meninggal. Ya, dulu tuh ya namanya orang tua dulu ya. Orang tua dulu tuh kan galak gitu ya, pakai pakai apa fisik gitu ya. Termasuk ibu saya juga begitu dulu. Nah, tapi belakangan tuh kira-kira 10 tahunan yang lalu itu ibu saya itu nangis kepada saya. Terus minta maaf beliau itu. Jadi mumpung nggak ada itu ya, nggak ada kabar. Minta maaf. Maafin mama ya. Mama dulu banyak salah, mendidik dengan cara yang salah. Mungkin setelah dengar ceramah juga. Tapi itu berharga sekali buat saya, berharga sekali buat saya. Dan eh, artinya memang lepasnya tuh benar-benar berasa banget lepasnya gitu, lepasnya itu. Ibu saya itu seorang guru yang killer. Jadi kalau ngajar pakai ada ya pakai hukuman fisik gitu. Ngajar di sekolah juga beliau itu dan juga ngajar kami di rumah tentu saja kan gitu. Nah, jadi nggak ada kata terlambat. Ya, bahkan sebelum 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 mungkin wafat, ya, seorang orang tua tuh harusnya bisa melakukan sesi itu kepada anak-anaknya semua. Dan lebih hebat lagi secara individu. Saya sendiri waktu itu dengan ibu saya. Itu. Iya. Bisa, bisa. Ya cuma butuh effort yang sangat besar dari si anak itu gitu ya. Kalau kalau seandainya si ayah bisa memberikan sedikit aja ini kalau minta maaf gitu, itu lebih mudah. Tapi kalau tidak ya tentu bisa, cuma berat aja gitu. Berat. Karena apa? Karena harus harus diterima gitu kan, harus menerima, harus merasakan bahwa itu adalah eh, pilihan Allah, gitu. Jadi menyerahkannya kepada Allah. Faktor ibu ada juga walaupun kecil karena XY tadi kromosomnya. Jadi
di dalam tubuh kita. Jadi banyak tubuh kita. Kemarin saya di MMQ mengatakan bahwa sel tubuh kita itu dari endoderm, ektoderm dan seterusnya itu bagian-bagian itulah kromosom yang XX bapak ini yang menjadi hal-hal vital di dalam tubuh kita. Termasuk maaf ya, jenis kelaminnya seorang anak itu ditentukan oleh kromosom bapak. Gitu. Jadi sangat vital ininya perannya sangat vital. Secara kromosom itu. Dan itu berbeda dari ibu. Kalau mau pernikahan sama terus pasti warna-warna kan berubah tuh kalau iya betul. Kayak kita belajar pasti kasih apa long way. Iya. Jadi kalau saya perhatikan dari kisah Nabi Yusuf dan juga Rasulullah SAW, ada currency yang terus berlaku sama, gitu. Yaitu tadi ketulusan, ketulusan. Dan itu kita sampaikan kepada anak lewat berbagai macam medium tentu saja, lewat berbagai macam cara, gitu. Nah, seperti tadi kalau Rasulullah ada sentuhan dicium anaknya, kemudian bahunya dipegang gitu, atau kalau perempuan pipinya dan lain sebagainya, itu adalah medium untuk menyampaikan currency itu, gitu ya. Bisa juga misalkan kita menyampaikan satu kalimat yang juga luar biasa ya, dari pertanyaan Mas Deka tadi. Kalimat yang luar biasa tuh kayak gini contohnya Mas Deka. Jadi saya lupa dari mana ini, saya baca dari Maxwell ya kalau nggak salah ya. Dia atau Dale Carnegie lah. Pokoknya bagus sekali dan saya berusaha menerapkan juga. Jadi dia selalu bilang sama anaknya, bukan I love you, bukan saya mencintai kamu, bukan. Dia bilangnya begini, apapun yang terjadi dan yang kamu lakukan di masa depan, ayah tetap mencintai kamu. Cuma ayah harus mengingatkan yang terbaik untuk kamu. Itu diulang-ulang terus sepanjang masa gitu. Sehingga si anak itu PD-nya, bukan security feeling-nya tuh sampai benar-benar betul-betul melekat gitu. Karena apapun yang kamu lakukan, apapun kamu, ayah tetap mencintai kamu. Cuma ayah harus menjelaskan kepada kamu apa yang baik dan apa yang benar. Jadi ada currency yang bisa di long lasting, bisa dimanapun gitu, ibaratnya gitu ya. Kayak euro, euro kan kalau kita ke Eropa manapun bisa dipakai gitu kan, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya kata-kata itu tadi dan ketulusan. Jadi kalau ketulusan tuh nggak bisa dibohongin, tulus, gitu. Nah, betul-betul tulus, gitu kira-kira. Iya. Tadi ada jadi kalian sebutkan ada lemah tadi. Iya. Biar kuat itu selain dari ayah, sama semua dari kita bahas, definisi kuat apa? Iya. Di Avan itu kan banyak jenisnya, kelemahan yang banyak gitu ya. Lemah apa saja semuanya. Jadi sebagai sosok individu tuh lemah mental, lemah kognitif, lemah semuanya lah gitu. Nah, supaya kuat, simpulnya adalah kaulan sadida dan bertakwa kepada Allah tadi orang tuanya ya, dan khusus bapaknya. Nanti kekuatannya tentu tidak semuanya rata si anak itu ya. Jadi punya misalkan ada dalam satu field dia kuat atau tapi secara rata-rata secara keseluruhan dia di atas rata-rata. Jadi sehingga dia dimanapun orang akan tahu bahwa ini orang tough gitu. Ini orang kuat gitu. Sehingga dia juga tidak mudah dibully, tidak mudah juga direndahkan, tapi juga tidak menjadi pembuli atau tidak menjadi intimidator gitu. Itu maksudnya. Di Avan itu ya, kelemahan-kelemahan yang banyak. Engage kepada laporan itu. Engage. Jadi terlibat dengan tulus gitu, apapun itu, selucu apapun, sekonyol apapun, atau seenggak penting apapun itu, tapi kita memang harus engage. Ya, jadi betul-betul kelihatan bahwa kita tuh tune in kepada itu. Gitu. Itu yang penting dan akan teringat oleh dia.
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin oh ya silakan Bu. Ya, 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 iya, iya. Ya, jadi yang pertama memang sedapat mungkin tetap ada figur ayah, walaupun tidak ada lagi ayahnya gitu ya, mungkin paman atau kakek gitu ya. Tapi katakanlah sudah tidak ada lagi. Terima kasih, Pak. Katakanlah sudah tidak ada lagi sampai dia dewasa gitu ya. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang ayah atau kasih sayang sosok ayah. Apa yang bisa dia lakukan? Tadi kembali kepada memang itu agak berat ya, itu agak berat. Jadi harus healing sendiri, harus memperbaiki diri sendiri. Nah, itu salah satunya yang bisa dilakukan adalah husnuzon kepada Allah, kembalikan kepada Allah dan menerimanya. Tentu itu tidak sama sekali nggak gampang, sama sekali nggak mudah. Butuh latihan, butuh latihan itu kalau saya mengajar, juga pernah ikut ya, mengajarkan kita butuh waktu, istilahnya meditasi gitu ya, dan selalu membasuh luka itu. Kita butuh waktu sendiri untuk meditasi akan hal itu gitu ya. Kalau dibiarkan nanti dia akan muncul lagi dan menjadikan kita tuh orang yang menjadi sosok orang itu karena kekurangan kasih sayang ayah macam-macam negatifnya gitu ya. Ada yang menjadi negatifnya jadi merasa sensitif, tidak diperhatikan, ada yang negatifnya menjadi intimidator, dia pengen mengambil dari orang lain, jadi takers dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada healing, self healing, meditasi gitu ya. Ambil waktu untuk bisa menyembuhkan sendiri luka itu tadi. Itu kira-kira. Ya sih. Memang itu agak sulit kalau di sharing bahkan kepada pasangan hidup gitu ya. Ada kasus, banyak sekali kasus ya. Suami itu nggak tahu istrinya tuh punya luka batin. Istri juga nggak tahu suaminya punya luka batin sampai meninggal gitu. Iya. Kesalahan. Itu jadi memang luar biasa, luka batin itu harus disembuhkan sendiri. Ya, silakan. Ya Bu, salah. 7 tahun. Oh gitu ya, Iya. Baik. Mungkin mohon kesediaannya kita bacakan suratul Fatihah untuk Zaidan ya. Mudah-mudahan jadi anak yang kuat tadi, dan demikian pula teman-teman semua ya, juga menjadi anak yang kuat dan bahagia. Ala hazidiyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Deka, keluarga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.